Halo, selamat pagi. Saya mau share dan membagikan hari ini dari buku Tinggallah Diri dalam Relung Hatinya, buku Overcomer Church. Dan yang mau saya coba sharing dan bagikan adalah di bab analogi garis ketetapan revival. Di sini ada Tuhan kasih analogi tentang gereja yang sudah Tuhan tetapkan untuk masuk di dalam garis ketetapan revivalnya. Tapi apa yang terjadi di analogi ini bahwa ada dua gereja yang sudah Tuhan persiapkan tapi mengalami kegagalan. Saya akan share coba. Kegagalan yang gereja yang pertama ialah di sini di buku ini dikatakan gembala dan pasukannya juga berjalan ke dalam jalan tersebut, artinya jalan ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Ketika masuk ke jalan tersebut, melihat mereka sangat bersemangat awalnya. Namun ketika di tengah jalan, beberapa pasukan dari gereja ini yang terdekat gembalanya langkah kakinya gemetar seperti kehilangan keseimbangan. Dan apa yang membuat kehilangan keseimbangan ini? Pendua kami melihat bahwa banyak beberapa batu, mereka menyimpan beberapa batu di saku celananya dan membuat mereka berat sebelah. Akhirnya mereka tidak balance dalam perjalanannya. Seketika itu garis ketetapan Tuhan itu terputus. Dan Tuhan berkata, gereja yang kupilih awalnya mengawali dengan semangat, namun di tengah jalan banyak yang berguguran dan jatuh di garis ketetapannya Tuhan. Karena batu di saku mereka yang memberatkan langkah kaki mereka. Ketika kalian memasuki garis ketetapan ilahiku, pastikan tidak ada batu hitam yang terselip di jubah kalian. Di sini dijelaskan apa itu batu hitam. Batu hitam itu adalah kekhawatiran, ketidakpercayaan, agenda pribadi, kesuaman, dan luka. Hal ini akan memberatkan langkah kalian sehingga membuat kalian terjatuh keluar dari garis tersebut. Ketahuilah kejatuhan para pasukan di gereja tersebut berakibat kepada penundaan bahkan terputusnya garis ketetapan ilahi bagi gereja. Ini analogi yang pertama yang Tuhan nyatakan tentang garis revival. Dan yang kedua saya akan bacakan. Saya melihat ada gembala dan para pasukannya masuk di garis tersebut. Waktu mereka memiliki kesepakatan yang sama. Saya melihat dari gembalanya terikat sebuah tali yang mengikat seluruh pasukan. Jadi mereka saling terikat supaya tetap dalam barisan mereka, satu barisan. Namun di tengah jalan saya melihat beberapa orang tangannya terluka memegang tali terikat ke orang di depannya. Orang itu langsung melepaskannya, berlari putar balik ke garis awal. Hal itu membuat barisan mereka kacau dan banyak yang tertarik ke garis awal. Saya melihat gembalanya pun susah untuk berjalan kembali. Akhirnya garis itu terputus di tengah jalan. Tuhan Yesus berkata, gereja yang kupilih mengawali dengan kesatuan dan sepakat. Namun di tengah jalan kesatuan itu mengendur dan melukai beberapa orang. Akhirnya banyak yang mundur dan menghancurkan barisan tersebut. Ketika kalian memasuki garis ketetapan ilahiku, sudah tidak bisa lagi mundur, karena itu akan menghancurkan barisan dan membuat gembalamu sulit berjalan, bahkan akan membuat penundaan terputusnya garis ketetapan ilahiku. Kenapa orang itu menjadi terluka padahal kelihatannya bersatu? Karena mereka bersatu di luar, namun di dalamnya mereka saling menyimpan benih hitam yang dilemparkan ke sesamanya. Berhati-hatilah orang yang mundur akan mengacaukan barisan. Jadi di analogi yang kedua ini kelihatannya kompak, tapi di dalamnya Tuhan melihat bahwa gereja yang sudah Tuhan tetapkan, mereka memiliki saling menyimpan benih hitam, artinya bisa luka, bisa apapun itu yang akhirnya menyebabkan mereka gagal dalam berjalan dalam garis ketetapan Tuhan. Lalu penglihatan saya kembali ke Pastor Barry dan para barisan lapisan 1 dan 2. Tuhan Yesus memandang Pastor Barry dan lapisan 1 2. Tuhan Yesus berkata, hamba-hambaku, pelajarilah dari dua kejadian tersebut bagaimana kalian bisa gagal ketika memasuki garis ketetapan ilahiku bagi overcomer. Biar sebelum akhir tahun ini aku akan membersihkan setiap batu hitam yang terselip di hati kalian. Hari ini tinggallah semua hal yang akan menghambatmu berjalan di jalan ketetapan revivalku. Jika kalian masih merasa ingin mundur
inilah waktunya untuk berhenti dan meminta didoakan, sebab ketika kalian masuk ke dalamnya tidak akan lagi mundur dan akan mengocokkan seluruh barisan. Tetapi berbahagialah setiap orang yang rela kehilangan seluruhnya demi masuk ke dalam ketetapanku, sebab aku akan menjadi pialanya. Lalu saya melihat dari hidup Pastor Barry keluar beberapa tali. Tuhan Yesus memegang 2 tali pertama dan berkata, ikatlah dan peganglah terus tali cinta dan pengabdian. Lalu melihat ada 1 tali keluar lagi dan Tuhan Yesus berkata, kejar terus tali kesamaan. Kemudian ada 2 tali lagi yang keluar dan Tuhan Yesus berkata, kencangkanlah dan usahakanlah tali kesatuan, tali kasih mesra. Dan ada 2 tali terakhir yang Tuhan Yesus pegang dan berkata, jagalah dengan hidupmu tali anak dan tali hamba. Lalu Tuhan Yesus melihat setiap kita dan menepuk pundak kita satu persatu, berkata, hamba-hambaku masuk ke jalan ketetapan revival bagi overcomer, berjalan di dalam kasih anugerahku, bersandar pada kekuatanku, sebab aku tidak akan meninggalkan overcomer. Analogi ini adalah Tuhan memperlihatkan 2 kegagalan gereja yang sudah tadinya Tuhan pilih, dengan mereka tidak bisa ikut dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan, dan akhirnya Tuhan memilih overcomer, gereja satu talenta, gereja kandang domba, gereja yang tidak punya apa-apa. Tapi itulah kasih karunia Tuhan buat gereja kami overcomer. Jadi Tuhan ingin supaya dari kegagalan ini, bahwa kami overcomer itu sedang dalam garis ketetapan Tuhan untuk revival. Tuhan memberikan kami satu ketetapan bahwa kami adalah Tuhan tetapkan gereja sebagai gereja penggenap, dan kami diingatkan. Jadi di dalam buku ini tuh kami benar-benar dituntun, dibimbing sama Tuhan supaya perjalanan garis revival yang sudah tetapkan di gereja kami berjalan, tidak mengalami kegagalan lagi, tapi penyertaannya yang selalu ada dan hadir. Jadi betapa bersyukurnya setiap kami overcomer, Tuhan bawa kami sampai di titik ini. Itu bukan karena hebatnya gereja kami, itu bukan karena semua yang kami lakukan itu, tapi karena apa yang sudah gembala kami bangun dalam hidupnya, apa yang sudah banyak gembala kami korbankan, sampai akhirnya perjalanan imannya bersama dengan Tuhan, itu yang akhirnya membuat Tuhan menetapkan gereja kami sebagai gereja penggenap untuk revival terakhir. Jadi biarlah setiap kita terus memegang tali kesamaan, tali cinta dan pengabdian, sampai akhirnya kita berjalan bersama dengan gembala kita di garis akhir. Terima kasih.